menjanjikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 izin untuk memenuhi tugas akhir semester dari Bapak Bagus Ramanda dan juga Ibu Umaira dengan mengangkat tema macam-macam perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Vanessa Mutiara. Saya Natalia Darigan. Saya Cornelia sekarang kita. Saya Aziza Azara Muntaha. Dan saya Jatuh Irunisa. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas perseroan terbuka. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mendefinisikan perseroan terbuka sebagai perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sementara itu, perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal pasal 1 angka 8 UU Perseroan Terbatas. Perseroan publik yang telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar, atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham di bursa efek. Kita akan membahas emiten. Emiten menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pasar Modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Emiten tersebut harus telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam atau yang sekarang OJK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat, dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Kita akan membahas karakteristik PT terbuka. Yang pertama, terdapat kata TBK di akhir nama perusahaan yang menjadi karakteristik yang paling terlihat. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, mendapat keuntungan berupa dividen. Yang keempat, tidak mendapat fasilitas dari negara. Yang kelima, investor tidak bertanggung jawab atas operasional. Yang keenam, keputusan tertinggi pada RUPS. Nah, untuk contoh PT terbuka di Indonesia adalah PT Astra International Tbk, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, dan PT Gudang Garam Tbk, serta sebagainya. Pelaksanaan RUPS untuk PT terbuka. RUPS hanya dapat dilakukan di tempat kedudukan PT dan tempat PT melakukan kegiatan usahanya, melainkan juga di tempat kedudukan bursa efek di mana saham perseroan tersebut dicatatkan. Kita akan membahas kepengurusan PT terbuka. Perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi dengan pembagian tugas dan wewenang pengurus antara anggota direksi pada perseroan terbuka ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Namun, apabila dalam RUPS tidak menetapkan hal tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Sesuai dengan penjelasan di atas tadi, bahwasanya perusahaan multinasional merupakan salah satu contoh dari macam-macam perusahaan. Perusahaan multinasional mulai berkembang sejak akhir masa Perang Dunia Kedua. Mulainya, perusahaan multinasional asal Amerika Serikat mulai mendirikan anak usahanya di berbagai negara seperti negara-negara Eropa, Jepang, Australia, dan New Zealand. Baru di tahun 1960-an, perusahaan multinasional bukan datang dari Amerika saja, melainkan negara Jepang dan negara-negara Eropa mulai mendirikan anak usahanya di berbagai negara seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dan di berbagai kota di hampir seluruh penjuru dunia. Perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Namun, mengenai saham yang akan dikendalikan oleh perusahaan induk atau saham perusahaan tidak akan terdaftar di bursa saham lokal. Selanjutnya kita akan beralih kepada karakteristik perusahaan multinasional. Dapat kita pahami bahwasanya karakteristiknya yang pertama memiliki anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Adanya anak perusahaan atau cabang yang berdiri di luar negeri asalnya akan melakukan produksi yang mengikuti kultur dan budaya negara setempat agar lebih sesuai dan mudah diterima oleh masyarakatnya. Yang kedua, menggunakan teknologi canggih. Sebagian besar perusahaan multinasional adalah berasal dari negara maju yang dimana skala perusahaannya pun sudah besar dan memiliki pendapat serta budget yang besar, sehingga banyak perusahaan multinasional telah mendukung teknologi terbaru dalam operasi bisnis mereka. Yang ketiga, kantor pusat berperan sebagai pengendali perusahaan induk. Hal ini biasanya berada di negara asal perusahaan tersebut. Nantinya perusahaan induk akan mengkoordinasikan seluruh manajemen kebijakan, modal, dan saham anak perusahaannya. Yang keempat, yaitu sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga perusahaan ini memanajemen dengan pendistribusian yang sudah dilakukan secara global atau mendunia.
Dan yang kelima, yaitu memiliki visi dan misi yang mendunia, yang dimana perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki visi dan misi yang mendunia, sehingga mampu mencakup semua kalangan. Dan yang terakhir, kita beralih pada perusahaan multinasional akan selalu memperhatikan budaya dan kebiasaan setiap negara anak perusahaan mereka berdiri. Kelebihan perusahaan multinasional yaitu adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Yang kedua, mengurangi kegiatan perpusatan valuta asing dan segala aktivitas impor di dalam sektor industri. Dan yang ketiga adalah fokus dalam melakukan modernisasi di setiap sektor. Kekurangan dari perusahaan multinasional yaitu mampu mengancam perusahaan dalam negeri atau lokal yang pernah berkembang di negara terkait dengan kekuatan dana dan modal yang besar. Lalu kemungkinan merusak citra budaya dan sosial pada negara terkait dan kualitas kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah untuk pekerja mengingat setiap negara memiliki regulasi yang berbeda sehingga khawatir negara tersebut kurang memperhatikan keselamatan kerja para pekerja. Tujuan dari perusahaan multinasional yaitu untuk mendapatkan pasar baru di negara yang akan menjadi target bisnisnya. Yang kedua yaitu cost minimizer seeker, yaitu untuk mendapatkan efisiensi biaya produksi maupun juga dengan melakukan investasi di negara lain. Selanjutnya ada raw material, yaitu untuk memperoleh bahan metal agar bisa diproduksi di negara lain. Dan selanjutnya ada risk minimizer seeker, yaitu untuk menurunkan produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Dan selanjutnya ada profit maximization rate of fixed cost elimination, yaitu untuk mengurangi biaya produksi agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dengan cara menghindari biaya pihak ketiga sebagai seorang perantara. Dan yang terakhir yaitu farm sector, yaitu untuk mendapatkan pendapatan dengan meminjam uang dari bank melalui adanya performa positif terkait dengan penggunaan dana tersebut sehingga dapat menghasilkan return yang maksimal. Perusahaan induk atau holding company merupakan pemimpin dalam satu grup yang memiliki beberapa perusahaan. Sebagai pemimpin, perusahaan holding ini berperan merencanakan, melakukan koordinasi terhadap anak perusahaan sehingga mampu mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap rencana yang dijalankan. Semua itu bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja perusahaan. Sebagai pemimpin, perusahaan induk berperan merencanakan dan juga melakukan koordinasi terhadap anak perusahaannya. Ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memiliki anak perusahaan yang berada dalam satu grup yang sama. Yang kedua, memiliki pengelolaan bisnis yang terdapat dalam suatu manajemen yang terpisah. Yang ketiga, memegang kendali dalam keseluruhan proses bisnis yang terdapat dalam setiap anak perusahaan. Dan yang keempat, memiliki sebagian atau sebagian besar saham anak perusahaannya. Selanjutnya, ada dua jenis perusahaan induk yang ada dalam dunia bisnis. Yang pertama, investment holding company, yang dimana perusahaan induk yang kepemilikan sahamnya di anak perusahaannya hanya sebatas untuk investasi. Karena itu, perusahaan induk jarang sekali ikut campur dalam pengelolaan anak perusahaannya. Dan yang kedua, ada operating holding company, di mana perusahaan induk ikut mengawasi dan pengambilan keputusan di anak perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti veto, yang artinya jika perusahaan induk merupakan pemegang saham mayoritas di anak perusahaan, dan komposisi kepemilikan saham di anak perusahaan memungkinkan perusahaan induk untuk selalu memenuhi forum rapat umum pemegang saham atau FUPS. Dan yang cara lainnya adalah dengan keanggotaan direksi atau dengan dewan komisaris, yang artinya perusahaan induk dapat mengutus perwakilannya untuk menjadi direktur atau komisaris di anak perusahaan sehingga dapat memiliki sarana pengawasan dan pengendalian atas anak perusahaannya. PT Perorangan adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil. Nah, di sini saya akan menguraikan poin-poin penting pada PT Perorangan. Yang pertama, PT Perorangan hanya bisa didirikan oleh satu orang per NIK KTP. Nah, dalam satu tahun, satu NIK KTP hanya dapat membuat satu PT Perorangan. Jika sudah pernah membuat PT Perorangan, maka baru dapat mendirikan PT Perorangan baru di tahun berikutnya. Lalu, PT Perorangan hanya bisa didirikan dengan maksimal modal usaha sebesar 5 miliar rupiah. Lebih dari nilai tersebut dapat membuat PT biasa. Selanjutnya, ada PT Perorangan Mikro, yang dimana modal di bawahnya 1 miliar rupiah. Maksimal omsetnya adalah sebesar 5 miliar rupiah. Lalu ada PT Perorangan Kecil yang modal di bawah 5 miliar rupiah, maksimal omsetnya adalah 15 miliar rupiah. Nah, PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris.
Lalu, untuk syarat mendirikan PT perorangan yaitu yang pertama, memenuhi kriteria UMK, lalu hanya ada satu pemegang saham, pendiri berusia minimal 17 tahun, pendiri cakap hukum, pendiri adalah warga negara Indonesia, pendiri hanya dapat mendirikan satu kali PT perorangan dalam 1 tahun. Itu saja penyampaian materi saya mengenai PT perorangan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dadah!